Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Perkenalkan nama kakak Mirna. Di sini kakak mau cerita tapi bentar. Aduh, kakak tiba-tiba bersin. Kenapa ya? Tahu nggak sih kalau hari ini kita tuh bakal ceritanya tentang bersin. Wah, apa sih yang menarik dari cerita tentang bersin? Kayaknya kita semua juga bersin deh, Kak. Tapi kali ini ceritanya menarik adik-adik. Ternyata di balik sebuah bersin ada kisah dan pesan moral yang bagus sekali. Kayak gimana ceritanya? Yuk kita simak sama-sama ya. Cerita hari ini adalah berjudul hari ini kita akan bercerita. Judul ceritanya seperti yang tadi sempat kakak lakukan, yaitu apa? Maaf, kurang keras gimana? Apa? Iya, hachi. Biasanya suara gitu kalau kita sedang bersin. Oke, jadi buku ini ditulis oleh Sudir, diilustrasikan oleh Subinita Desa Prabu, dan diterjemahkan oleh Kak Erna Fitrini dan Putri Sastra. Oke, kita coba baca ceritanya ya, adik-adik. Di sini ada gambar apa? Ada gambar orang sedang bersin. Oke, dan saat dia sedang bersin, apa yang terjadi? Benda-bendanya berhamburan ya semua. Itu ada hewan juga sampai lari-lari tuh. Kaget dengar bersinnya. Nah, yuk kita langsung aja ya dengerin ceritanya seperti apa. Nah, cerita ini ada pemeran utamanya nih, namanya Kabir. Ini yang tadi di halaman depan ya, adik-adik sudah lihat. Suatu hari, saat Kabir memegang segelas susu, apa yang terjadi? Susunya tumpah ke atas lantai. Wah, tumpah semua ya, adik-adik bisa lihat di sini gambarnya. Selanjutnya, ketika Kabir mengendarai sepeda, ini gambarnya ya, Kabir sedang mengendarai sepeda. Apa yang terjadi? Bersin lagi Kabirnya adik-adik. Dan dia pun jatuh berdebum dari sepedanya. Aduh, pasti sakit sekali ya, jatuh dari sepeda. Suatu hari, ibu ingin membuat roti puri. Kabir membawakan terigu untuk ibu. Ini bisa dilihat ya, ini Kabir sedang membawa tepung terigunya. Dia sedang berjalan dan kemudian terigunya berhamburan, tumpah semua. Wah, nggak jadi bikin roti nih adik-adik. Lalu, saat Kabir bersiap-siap menangkap bola, dia menjatuhkannya. Ya, bolanya jatuh karena Kabir bersin. Dan akhirnya semua orang kesal dengan Kabir yang sering bersin. Kenapa sih ya Kabir tuh bersin terus? Tepungnya kan jadi tumpah, bolanya jadi jatuh. Semua gara-gara Kabir. Bersin membuat kacau segalanya. Namun, sewaktu seekor tikus masuk ke lemari baju ibu, gimana adik-adik suaranya tikus? Ada yang bisa niruin nggak? Iya, suaranya kayak gitu. Tikusnya berdecit masuk ke lemari baju ibu. Dan tiba-tiba, tikus ketakutan dan berlari keluar dari lemari. Ibu berkata, Kabir sayang, bersinmu telah menyelamatkan baju-baju ibu. Lalu ada burung-burung kecil yang mematuki jagung di ladang bibi. Dan kemudian, seperti biasa, Kabir selalu bersin. Bibi berkata, Kabir sayang, berkat bersinmu, semua burung pergi. Burung-burung itu bisa merusak ladang bibi.
Dan saat itu di tengah malam, semua orang sedang tertidur lelap. Shh, seorang pencuri menyelinap ke dalam rumah. Shh. Dan tepat saat pencuri itu masuk ke rumah, pencuri itu melompat ketakutan dan melarikan diri. Wah, semua orang pun bangun dan berkata, "Kabir sayang, berkat bersinmu, pencuri itu kabur tanpa mengambil apapun." Sekarang, setiap orang membicarakan bersin Kabir dengan senang. "Bagus, Kabir. Bersinmu hebat. Luar biasa." Kabir bersin lagi. Lalu dia pun berkata, "Terima kasih bersin." Nah, itu tadi ceritanya adik-adik tentang Kabir yang suka batuk sih? Suka apa? Suka bersin, betul. Cerita tentang Kabir yang sering sekali bersin. Dan ternyata, apa sih yang bisa kita pelajari dari sini adik-adik? Ada yang bisa bantu kakak nggak? Coba, ada yang mau bantu? Oke, nah sambil adik-adik berpikir tentang apa sih sebenarnya pesan yang kita bisa dapatkan dari cerita ini, kakak izin membagi pesannya ya. Jadi pesannya adalah di balik sesuatu yang mungkin tampaknya buruk dan tidak menyenangkan, bisa jadi di situ justru menyelamatkan kita. Seperti tadi, Kabir yang awalnya sering bersin, yang orang-orang awalnya sebel sama Kabir, ternyata bersin Kabir justru menyelamatkan mereka, menyelamatkan dari pencuri, menyelamatkan dari tikus, menyelamatkan dari burung-burung yang mematuki jagung. Wah, ternyata di balik setiap hal yang tampak buruk, ada hal baik juga ya adik-adik. Jadi, mari kita sering-sering berpikir positif dan tidak mudah untuk membenci sesuatu. Karena bisa jadi sesuatu itu kita benci, tetapi justru sesuatu itu yang akan membawa kebaikan dan menyelamatkan kita. Nah, oke adik-adik, terima kasih banyak sudah menyimak cerita Kak Mirna hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan, tentunya dengan cerita-cerita yang tidak kalah menarik. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dadah.